Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama, yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah atau mewakili, Kepala Dinas Koperasi atau mewakili, Ketua Umum ABSI Bapak Cahyo, yang saya hormati Ibu Tabib dari Kepala Dinas Koperasi Klaten ya, sama Bapak dari mewakili Kepala Dinas Koperasi Boyolali, dan seluruh peserta para undangan yang pada hari ini hadir dalam kegiatan workshop rencana aksi aktivasi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pertama-tama mari kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberi sehat, kesempatan yang kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa sebagai untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi pertama-tama Ibu Pak permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang seyogianya pada pagi ini Ibu Deputi Bidang Pengembangan Desa dan Desa Koperasi Ibu Destina Masari selaku speak yang membawakan materinya pada pagi hari ini, dan kebetulan ada penugasan lain dan ada urusan keluarga yang tidak bisa ditunda, sehingga saya diminta mewakili untuk membawakan materinya pada pertemuan ini, yaitu bagaimana membuka perspektif daripada koperasi desa Merah Putih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi mohon izin juga karena ini mendadak perintahnya Pak Ketum Ibu, tiba-tiba semalam saya diminta untuk mewakili beliau. Jadi kebetulan saya terhubung dengan moderator atau MC bahwa saya Muhammad Yusuf SPSI selaku Kepala Bidang Pelatihan Perkoperasian di Kementerian Koperasi. Karena jujur kalau berbicara koperasi desa kelurahan Merah Putih sesungguhnya tidak terlepas dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005, yaitu percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah, dari impres ini sebenarnya banyak kementerian yang terkait dalam bagaimana melakukan percepatan pembentukan. Ada sekitar 18 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam impres, dan masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Nah, kami dari Kementerian Koperasi sebenarnya adalah dari impres ini ada beberapa poin terpenting di dalam impres tersebut. Nah, salah satu dari impres ini adalah bagaimana memastikan bahwa pembentukan koperasi di 80.000 desa dan kelurahan itu sampai hari ini alhamdulillah sudah terbentuk Bapak dan Ibu. Aplaus dulu buat kita semuanya. Nah, dan itu dilakukan dalam waktu sekitar 3 sampai 4 bulan Pak. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 bulan koperasi desa kelurahan
dalam konteks ini adalah Kementerian Koperasi belum selesai tugasnya di dalam pembentukan koperasi tersebut. Ada beberapa poin secara substansi yang harus kami persiapkan sebenarnya. Nah, poin dari bagaimana menyiapkan sumber daya manusia daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berbicara tentang sumber daya manusia KDKMP tidak terlepas dari ada 3 hal di sana. Ada pengurus, ada pengawas, dan ada pengelola. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya cukup bahagia dan berbangga karena saya bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan pengurus, pengawas, bahkan mungkin saya dengar ada pendamping juga pada kesempatan ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa setelah proses pembentukan itu terjadi. Dan saya mengapresiasi kepada ABDSI karena kegiatan ini diselenggarakan yang cukup luar biasa sebenarnya. Karena kenapa? Dengan kehadiran ABDSI ini sebenarnya merupakan wujud nyata bentuk komitmen untuk melakukan kolaborasi sebenarnya. Nah, ada beberapa juga yang sudah hadir di sini dari pihak swasta juga yang kami apresiasi karena secara nyata bahwa apa yang kita lakukan di awal-awal tahun sebenarnya hari ini kita sudah masuk pada fase bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan bagaimana pengembangan usaha tersebut. Kalau kita melihat dari tema workshop pada pagi hari ini adalah rencana aksi aktivasi daripada akademi tentu merujuk kepada bagaimana kita menyiapkan secara detail apa yang kita harus capai ke depannya. Jadi dalam konteks itu ketua dan seluruh jajarannya bahkan pengawas sebenarnya sudah menyusun rencana aksi itu secara terperinci. Misalnya mengidentifikasi tujuannya, visi misinya apa, outputnya bagaimana, tata kelolanya bagaimana, itu sudah masuk dalam konteks bagaimana melakukan aktivasi daripada secara administrasi yang dilakukan di koperasi masing-masing. Bapak dan Ibu, bahwa pas daripada Bapak dalam konteks menyiapkan administrasi Bapak dan Ibu di koperasinya ini adalah bahwa kami dari Kementerian Koperasi itu sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka untuk jalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, salah satu daripada kebijakan dari Kementerian Koperasi hari ini dalam hal bagaimana meningkatkan sumber daya manusia daripada Koperasi Desa Merah Putih adalah ada 3 hal yang kami lakukan di sana. Yang pertama adalah menyiapkan strategi pelatihan kepada seluruh pengurus dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih di 514 kabupaten kota di 38 provinsi. Jadi kami sudah menyusun termasuk anggaran, termasuk bagaimana strateginya, termasuk bagaimana materi-materinya itu di 514 kabupaten kota yang insya Allah kami akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga sudah menyiapkan yang namanya program magang. Jadi ada magang yang kita nanti desain, nanti kita akan memilih pengurus-pengurus yang nantinya mungkin menjadi peserta terbaik dari seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih itu kita ambil yang terbaik di setiap kabupaten kota untuk kita magangkan di beberapa koperasi yang notabene-nya itu secara kelembagaan,
secara unit bisnis, secara kemitraan, secara omset itu sudah settle, sudah terbangun. Nah, di sinilah tempat-tempat itu yang kita magangkan nantinya. Jadi kita datangkan dari beberapa kabupaten kota untuk kita magangkan, dan mudah-mudahan anggarannya ini bisa disetujui, karena jujur Bapak dan Ibu, Ibu Kabid sama Pak Ketum, bahwa sebenarnya kami di Kementerian Koperasi dan mungkin kementerian juga, bahkan mungkin di perangkat desa ya, bahwa memang kita ada namanya efisiensi anggaran, sehingga memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di awal-awal tahun itu memang sangat terbatas. Nah, untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan seperti ini memang tentu kami melakukan kolaborasi dan sinergitas antara baik itu kementerian sendiri maupun dengan BUMN, dalam hal ini perbankan atau dengan swasta, termasuk dengan beberapa asosiasi-asosiasi yang kita untuk memiliki persepsi yang sama untuk bagaimana menyiapkan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar menjadi pengurus yang profesional di masa akan datang. Yang ketiga adalah ada juga namanya nanti bootcamp. Nah, bootcamp ini adalah mungkin kita akan rencananya, mudah-mudahan juga diterima, kita udah siapkan bahwa ketua-ketua koperasi itu nanti kita akan adakan semacam bimtek atau shop juga ya, cukup maksimal untuk mendapatkan materi-materi leadership atau kepemimpinan entrepreneur. Karena jujur Pak Ketum, Ibu Kabid, bahwa berbicara KDKM itu sebenarnya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang memang Bapak Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa dengan kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan paradigma baru di dalam bagaimana menggerakkan ekonomi lokal atau ekonomi desa. Dan kita perlu mengapresiasi karena satu-satunya di dunia Presiden mampu membentuk koperasi di 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan dalam waktu 4 bulan. Ini luar biasa karena saya lihat bahwa Bapak Presiden ingin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam konteks bagaimana pengelolaan ekonomi. Jadi bukan saja yang menikmati menikmati kesejahteraan itu adalah di wilayah-wilayah kota, di Jakarta, di Sulawesi Selatan, tetapi seluruh desa, masyarakat desa paling tidak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan kebijakan secara nasional. Nah, dan yang paling menggembirakan adalah dengan KDKMP sebenarnya ini memberikan karpet merah kepada Bapak dan Ibu yang hari ini yang sudah hadir di sini, bahwa dalam tanda kutip ini bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang dalam tanda kutip memiliki akses yang berbeda dengan koperasi-koperasi lain Bapak dan Ibu. Salah satu saya ambil contoh adalah dengan memfasilitasi 7 unit gerai yang Bapak miliki. Apa? Dengan 7 gerai sebenarnya, ibaratnya andaikan koperasi secara reguler membentuk koperasi itu dan dia mengurus izin-izinnya itu, saya yakin dia butuh mungkin waktu bertahun-tahun baru bisa mendapatkan satu izin saja. Satu izin saja mungkin bertahun-tahun bisa dia dapat, yaitu adalah izin sebagai distributor gas LPG. Untuk menjadi agen saja dalam satu kecamatan, kabupaten, untuk mengurus di Pertamina misalnya, itu butuh administrasi yang luar biasa. Tetapi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pemerintah memberikan ruang yang besar untuk
secara simultan, izin itu bisa keluar. Nah, tentu dengan 7 gerai ini yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu. Nah, sekalipun pemerintah, kami misalnya dari Kementerian Koperasi maupun dari ABDC sebagai mitra yang strategis untuk secara unit usaha sudah secara kelembagaan, secara administrasi tersedia, tetapi ada tantangan besar Bapak dan Ibu yang akan hadapi jika tidak dipersiapkan dari sekarang. Nah, karena ABDC ini melihat adanya tantangan, maka hari ini ABDC ini melakukan sebuah kegiatan yang namanya workshop untuk supaya kedepannya Bapak dan Ibu baik pengurus, pengawas, pendamping itu supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada tantangan, paling tidak kita bisa memitigasi dari sekarang misalnya. Nah, Bapak dan Ibu, tentu dengan pengelolaan ini memang menjadi tantangan kita bersama dan menjadi PR bersama. Nah, dalam konteks di Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, tentu kami memiliki tanggung jawab bagaimana menyiapkan SDM koperasi itu yang secara berdaya saing, mandiri dan profesional. Tentu ini tantangan yang luar biasa karena jujur Bapak dan Ibu, kalau kami saja 80.000 kita akan melakukan pelatihan di 514 kabupaten kota, 51 KDKMP, 5 pengurus itu bisa sekitar 400.000 orang yang kami harus latih Bapak dan Ibu. Dan semuanya nanti akan diperlakukan yang sama. Dan itu adalah tanggung jawab kami. Hanya saja Bapak yang saya sampaikan bahwa insya Allah mudah-mudahan anggarannya nanti turun setelah disetujui oleh pemerintah sama DPR itu, kita akan melakukan pelatihan itu mulai 1 September. 1 September itu kita akan melakukan mungkin pelatihan secara serentak di 514 kabupaten kota di 38 provinsi sampai di akhir November. Nah, ini adalah tantangan kami dan kami juga Ibu Kabid sama Pak Ketung bahwa kami sudah menyiapkan materi-materi di dalam konteks pelatihan tersebut. Jadi di sana ada materi dasar perkoperasian yang sekarang sebenarnya sudah bisa diakses di laman namanya talentakoperasi.id. Kalau Bapak bisa memegang sekarang handphone, bisa membuka di websitenya talentakoperasi.id, itu di sana ada materi-materi dan video-video yang bisa secara mandiri kita bisa mengakses, kita bisa belajar di sana secara mandiri, menjadi bagian daripada strategi Kementerian Koperasi untuk menyiapkan pengurus-pengurus itu supaya memiliki pengetahuan untuk bagaimana mengelola kelembagaan koperasi Desa Merah Putih. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah menyiapkan terkait dengan materi tambahan, Pak. Jadi ada nanti materi tambahan daripada pelatihan-pelatihan itu yang sekarang kita sedang susung, itu lebih kepada bagaimana membangun mindset kewirausahaan. Jadi di sana ada entrepreneur, karena jujur Bapak akan diperhadapkan sebuah tantangan ketika tidak dibekali hal yang seperti itu. Karena KDKNP ini ibaratnya 80% ini usaha Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak tidak dipersiapkan dari sekarang bagaimana mengelola 7 gerai itu nanti akan menjadi persoalan fundamental di masa akan datang. Nah, di situ kita bisa masuk. Tapi tentu saya yakin bahwa deputi-deputi yang ada di Kementerian Koperasi itu sudah menyiapkan semua instrumen bagaimana supaya KDKMP ini di tahap pertama itu akan berjalan. Misalnya di Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi, tentu di sana sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang mungkin dalam tanda kutip super canggih karena di sana ada namanya super apps, dan hari ini juga kita bisa lihat bersama bahwa
merah putih kop.id itu bisa diakses dan kita bisa melihat secara real time berapa yang sudah terbentuk, berapa yang sudah tersosialisasi, berapa yang berbadan hukum. Di sana bisa kita lihat bersama. Kemudian di sana juga bidang digitalisasi sudah mengintegrasikan daripada talenta koperasi.id itu tadi yang saya sampaikan. Jadi di sana ada governance dan ini masih dinamis, Pak. Jadi sifatnya masih dinamis dan semuanya masih dipersiapkan digitalisasi. Mungkin ke depannya dengan berbagai masukan dari stakeholder terkait, mungkin bagaimana memantau perkembangan daripada usaha koperasi Desa Merah Putih itu nanti akan diakses secara digitalisasi di Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi. Itu kalau kita berbicara digitalisasi. Bahkan asisten deputi digitalisasi itu sudah menyiapkan namanya KDKMP Mobile. Jadi di sana sudah, jadi nanti secara apa ya, transaksi bisa nanti di handphone masing-masing di pengurus nantinya dan kita bisa pantau. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengembangan usaha. Tentu di Deputi Bidang Pengembangan Usaha juga sudah menyiapkan konsep atau instrumen bagaimana menyiapkan tata kelola kelembagaan dan pengembangan usaha Bapak dan Ibu. Karena kami juga sebenarnya di Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Usaha Koperasi itu harus apa ya istilahnya terintegrasi. Jadi tidak parsial Bapak dan Ibu. Jadi deputi 1 kerja ini, deputi 2 kerja ini, deputi 3 kerja ini, tidak seperti itu. Dia harus saling bersinergi, saling inline untuk bagaimana kita memikirkan keberlanjutan daripada KDKMP sebenarnya. Nah, khusus di kami karena deputi bidang pengembangan talenta dan daya seperti itu ada di sana 5 asdep di sana, Pak. Jadi di sana ada 5 Bapak dan Ibu. Jadi di sana ada namanya asisten deputi literasi dan penyuluhan. Itu nanti tentu yang apalagi membidangi bagaimana rekrutmen, bagaimana tata kelola daripada pendampingan koperasi di desa Bapak masing-masing sebenarnya. Jadi ini mungkin dalam waktu dekat juga dia akan melakukan rekrutmen. Cuma kepastiannya kita belum tahu karena anggarannya belum ada Bapak dan Ibu. Tapi paling tidak Kementerian Koperasi sudah menyiapkan pendampingan di 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Itu yang pertama. Nah, ada namanya di asisten deputi peningkatan kapasitas SDM dan talenta. Nah, bidang itu adalah di saya Bapak dan Ibu. Di sini juga ada tim saya, Ibu Kun, beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas. Beliau ada hadir di sini. Jadi kami di istilahnya di asisten deputi peningkatan SDM dan talenta ada 2 kepala bidang. Jadi 1 khusus menangani pelatihan perkoperasian, saya, dan ada 1 yang menangani masalah pembinaan jabatan fungsional, Ibu Kun, beliau. Kemudian, nah di bidang saya tentu ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa Pak dalam waktu dekat ini karena bagaimana memastikan pengurus, pengelola, bahkan pengawas nanti itu memiliki paling tidak punya kapasitas dan kompetensi di dalam melakukan tata kelola kelembagaan, pengembangan usahanya tentu di kami nih. Bagaimana menyiapkan SDM yang profesional nantinya. Tentu nanti akan kita bahas apa instrumennya seperti apa. Yang keempat adalah deputi bidang asisten deputi pembiayaan. Jadi nanti ada yang membidangi masalah akses pembiayaan Bapak dan Ibu nantinya. Mungkin hari ini masih secara umum karena ini masih dalam proses aktivasi, tapi ke depan itu nanti akan bagaimana pendampingan daripada akses pembiayaan karena berbicara tentang koperasi tentu tidak terlepas daripada pembiayaan. Tentu harus ada dukungan pembiayaan. Cuma saja skemanya kita belum tahu kebijakannya seperti apa, tapi nanti akan ada tersendirian nanti akan melakukan edukasi, melakukan apalagi secara kebijakan nanti dari asisten deputi pembiayaan.
Yang terakhir adalah asisten deputi rantai pasok. Jadi dia memastikan bagaimana ekosistem daripada bisnis Bapak dan Ibu. Tentu 7 gerai itu kan harus secara konsisten, secara kontinu itu harus memastikan ketersediaan daripada stok barang-barang yang ada di sana. Jangan sampai tidak, apalagi distribusinya mandek nih. Ini yang harus dipastikan. Tentu asisten deputi rantai pasok ini menjadi tanggung jawab untuk di sana. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Ketum sama Ibu Kabid, jadi terkait tema hari ini bahwa bagaimana workshop, bagaimana kita menyiapkan sumber-sumber daya manusia pengurus dan pengawas serta pendamping ini adalah untuk memastikan bahwa benar-benar memiliki kompetensi, memiliki keterampilan di dalam mengelola koperasinya. Nah, kami sudah melakukan MOU dengan beberapa kementerian. Nah, salah satu yang kita sudah laksanakan adalah Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah melakukan MOU, bahkan sudah melakukan PKS dalam konteks pelatihan Bapak dan Ibu. Nah, pelatihannya saja bukan pelatihan biasa karena memang sudah masuk kepada substansi, yaitu adalah sertifikasi Bapak dan Ibu. Dan kami sudah melakukan di 2 tempat. Kemarin di Kota Bekasi, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu ada 100 orang yang kita sertifikasi. Khususnya adalah koperasi-koperasi mokaf nih, percontohan dulu di sana. Jadi ada 100 orang yang secara luring kayak Bapak ini datang di sini mendapatkan pelatihan selama 2 hari. Jadi materi-materi dasar koperasi itu kita kasih dengan narasumber-narasumber yang kita sudah siapkan. Hari ketiga itu langsung masuk kepada sertifikasi Bapak dan Ibu. Dan itu gratis. Karena yang fasilitasi adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kita saja secara mandiri sertifikasi itu anggarannya lumayan tinggi Bapak dan Ibu. Mungkin antara 1 juta sampai 3 juta mungkin kalau kita yang bayar. Nah, ini Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan karena komitmen Bapak Presiden bagaimana kita mengimplementasikan daripada Astacita, maka kita harus berkolaborasi dan itu kita fasilitasi oleh Bapak dan Ibu untuk benar-benar menyiapkan sumber manusianya lebih berdaya saing nantinya. Itu di sana 100 orang. Yang kedua adalah di sini di Kota Surakarta, yaitu di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada 80 orang yang kemarin disertifikasi. Mungkin dari Boyolali, dari Pak Ibu Kabit juga mungkin hadir di sana kemarin di pembukaan atau di penutupan. Ada 80 orang yang sudah dilakukan pelatihan selama 5 hari Bapak dan Ibu, mulai dari tanggal 14 sampai 18. Jadi 14 sampai 17 itu mendapatkan materi, di tanggal 18 dilakukan uji kompetensi dengan materi yang sudah disajikan oleh di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang hadir di sini kemarin mewakili masing-masing khususnya mokaf ini Pak. Jadi Pak Ketum kemarin itu kita melakukan pilot project itu khusus untuk mokaf. Jadi koperasi percontohan di wilayah Jawa Tengah itu ada 80 orang yang ikut. Informasinya itu hanya 1 orang yang tidak lulus, semuanya lulus. Dan itu langsung hadir di sana asesor-asesor dari BNSP Bapak dan Ibu. Jadi yang asesor itu jadi ada 3 nih. Jadi ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Ketenagakerjaan, dan ada dari BNSP. Nah, di sana. Nah, harapannya adalah bahwa orang-orang atau pengurus-pengurus dan pengawas ini kita memastikan bahwa benar-benar memiliki kompetensi untuk melakukan tata kelola kelembagaan dan pengembangan usahanya. Karena ini akan menjadi tantangan di masa akan datang ketika
kita tidak persiapkan, kita tidak mitigasi daripada ketersediaan sumber daya manusianya secara yang berkompeten. Nah, tentu banyak hal yang kami lakukan di Kementerian Koperasi, Pak. Jadi kami juga sedang menyusun modul khusus untuk pengembangan usaha. Jadi ada 7 modul yang kami rencanakan akan kita susun, Pak, berdasarkan dengan model bisnis yang nanti ada dari Deputi Bidang Pengembangan Usaha. Tapi kemungkinan besar modul-modul ini nanti akan kita implementasikan di tahun 2026. Jadi nanti akan, tetapi materi-materi 7 gerak itu mungkin dalam pelatihan di bulan September itu kita mulai sampaikan. Tetapi secara substansi mungkin di tahun 2026 karena masih proses penyusunan. Nah, itulah serangkaian kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan, dan Pak Ketum juga ini dan seluruh panitia juga ini punya sesuatu yang luar biasa karena menjelang launching KDKMP kita mengadakan workshop ini sebenarnya. Jadi ini semua rangkaian yang luar biasa nih, karena kami juga baru 1 minggu yang lalu tanggal 12 Juli kita memperingati Hari Koperasi. Dan ini menjadi rangkaian, dan insya Allah tanggal 21 Bapak Presiden beserta seluruh kementerian terkait itu akan secara nasional meluncing keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Klaten. Ini adalah suatu kebanggaan kepada masyarakat Jawa Tengah secara umum, dan lebih khusus adalah masyarakat Klaten, khususnya ini ada perwakilan Ibu Kabit ini. Tentu ketika momen ini jatuh di Jawa Tengah atau jatuh di Klaten, tentu harus dijaga dengan baik semangatnya Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Ini merupakan tonggak sejarah bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu di launching pertama oleh Bapak Presiden di Jawa Tengah. Tentu harus Jawa Tengah ini menjadi barometer daripada pengembangan success story daripada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi ada 37 provinsi akan menjadi yang memantau bagaimana perkembangan koperasi desa kelurahan di Jawa Tengah secara umum sebenarnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Selebihnya nanti kita akan mungkin kalau ada waktu kita diskusi Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada